ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat keempat. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyra kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Masya Allah. Kemudian ayat yang kelima. Saya lanjutkan dulu biar kita enak nanti membahasnya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayat 4 dan ayat 5. Kita baca sudah, kita dengarkan sudah, sekarang kita bahas. Ini namanya kita tadabbur, tadarus Al-Qur'an. Idz qala Yusufu li abih. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati, ya abati. Ini menarik karena di dalam Al-Quran itu anak ketika berbicara kepada ayah bukan dengan abi, tetapi ya abati. Ada tak di situ, ya abati. Ya abati artinya duhai ayahku yang sangat kucintai. Jadi berbicaranya min shamimil qalb. Berbicaranya dari hati yang paling dalam. Ya abati, duhai ayah yang paling aku sayang. Duhai ayah yang paling aku cinta. Ayahku terkasih. Ini adab cara anak berbicara pada orang tua. Seperti apapun orang tua adalah orang tua. Nggak ada orang tua, nggak ada kita. Jadi jangan pernah lupakan jasa orang tua. Al-Quran mengajari cara berbicara yang baik kepada orang tua. Bagaimana cara berbicaranya? Kalau memanggil dengan panggilan yang terbaik. Duhai ayah. Hatinya harus muncul kasih sayang. Ya abati. Ayah. Hatinya nih loh. Ayah. Pertanyaannya, kita kalau nyapa ayah kita udah seperti itu atau sama pegel kadang-kadang? Ayah ini gimana sih? Ayah ini gimana ayah? Manggilnya ayah tapi hatinya jengkel. Manggilnya ayah tapi hatinya sebel. Ayah ini gimana sih? Ayah saya itu loh. Gak ada penghargaan, gak ada penghormatan. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalik kalimat-kalimatnya diucapkan dengan hati yang jengkel, hati yang sebel pada orang tua. Hadza min jumlah uquqil walidain. Ini termasuk bagian daripada durhaka kepada orang tua. Durhaka pada orang tua. Karena jangan kamu kira, jangan saya kira, jangan kita kira. Allah cuman mendengar ucapan kita. Oh, saya udah panggil ayah kok. Hatimu loh dilihat sama Allah Ta'ala. Sebel enggak? Kadang anak disuruh sama ayahnya. Disuruh sama ibunya. Nak, ke pasar. Iya, iya mah, iya mah, iya ayah, iya. Tapi hatinya sama sebel. Hatinya sama jengkel. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Duhai ayahku tercinta, aku melihat 11 planet atau 11 bintang ya, 11 bintang. Kawakib, kaukab itu bintang, melihat 11 bintang di langit. Wasyamsa wal qamar, melihat matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Saya mau nanya ya kepada semuanya, jawabannya cukup di dalam hati dan pikiran masing-masing. Ya, kira-kira di langit itu kalau diteliti betul bintang itu banyak enggak ya? Apalagi malam lagi berbintang. Sangat banyak. Ya, bintangnya sangat banyak. Tetapi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya bahkan bisa menghitung. Saya lihat 11 bintang. Artinya apa? Bisa jadi memang hanya ada 11 bintang. Bisa jadi kata para ulama bintangnya banyak, tetapi 11 bintang ini yang dilihat terang benderang dan nyata oleh Nabi Yusuf lebih dari yang lain. Apapun ya yang dibicarakan, pendapat apapun yang jelas, Nabi Yusuf bisa melihat 11 bintang itu berbeda dan dihitung. 1, 2, 3, ya jumlahnya 11. Jumlahnya 11. Dan aku melihat matahari dan rembulan. Coba pakai akal kita. Ini makanya Allah udah bilang di awal alif lam ra ya, jangan pakai akalmu, enggak masuk akal ini. Ini enggak masuk akal. Kenapa?
Bagaimana di waktu yang sama bintang, rembulan, matahari kumpul jadi satu dilihat jelas semua. Bintang, rembulan, matahari kumpul jadi satu dilihat jelas semua. Nah kalau ada yang namanya matahari itu rembulan aja langsung redup gak kelihatan kok. Ada yang namanya matahari, bintang-bintang itu yang nggak kelihatan. Bintang itu kecil kalau dilihat mata kita karena sangat jauhnya. Tapi bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya bisa melihat 11 bintang, kemudian rembulan, dan matahari, semuanya sujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajarannya adalah alam mimpi adalah alam yang berbeda. Alam mimpi adalah alam yang berbeda. Di alam mimpi semua bisa terjadi. Mimpi adalah suatu alam yang digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan wahyu-wahyunya Allah Ta'ala. Jadi ada wahyu itu yang turun lewat mimpi. Wahyu yang turun lewat mimpi. Makanya sebelum Nabi SAW itu mendapatkan Al-Quran, Rasul juga pernah mengalami mimpi-mimpi. Mengalami mimpi-mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang turun kepada para anbiya wal mursalin sebagai wahyu, itu yang ada sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau wahyu yang turun lewat malaikat Jibril alaihissalam, wahyu yang turun lewat kalam-kalamullah sebagai kalam Allah, udah nggak ada lagi. Rasul nggak ada, Nabi nggak ada. Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tetapi wahyunya Allah nggak berhenti. Allah memberikan wahyu kepada hamba-hambanya untuk hamba itu sebagai petunjuk, bukan untuk orang lain. Hamba itu sebagai petunjuk. Seperti Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa adalah wanita. Wanita tidak menjadi Nabi dan Rasul. Tapi Allah mengatakan, kami wahyukan kepada Ummi Musa. Fa'auhayna ila Ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Artinya wahyu di situ bukan wahyu dalam arti ayat-ayat Allah Ta'ala, bukan, tapi wahyu ilham. Berubah namanya dalam bahasa kita menjadi ilham. Lah ilham ini, wahyu dalam arti ilham, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah tersisa dari bagian kenabian, kecuali ilal mubasyirat. Kecuali mimpi-mimpi yang menjadi kabar gembira bagi orang yang bermimpi. Mimpi-mimpi yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang bermimpi tersebut. Ilal mubasyirat. Ikhwani rahimakumullah. Pelajaran berikutnya. 11 bintang. Berarti sejak awal Nabi Yusuf alaihissalam udah dikasih tahu bahwasannya 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Wasyamsa wal qamar, orang tuanya. 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Dari awal udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, saudaramu adalah anbiya. Di ilmunya Allah. Di ilmunya Allah, saudaramu adalah anbiya. Saudaramu adalah para nabi. Saudaramu orang-orang yang luar biasa. Di catatan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menjadi dasar buat kita semua kalau kita disuruh husnudzon sama orang lain. Perilakunya saat ini jangan membuat kita menghakimi dia untuk esok. Saat ini ya seperti ini. Insya Allah besok dia menjadi wali Allah. Siapa tahu catatannya di sisi Allah, dia adalah wali Allah. Sehingga apapun yang terjadi, sisi positive thinking itu nggak hilang. Berpikir positif itu nggak hilang. Sehingga kalau harus nasihatin, ya nasihatinnya karena cinta. Kalau harus menegur, ya menegurnya karena cinta. Nggak ada merendahkan, nggak ada menghinakan, nggak ada menghakimi, nggak ada. Kalau bahasa akhiratnya yaitu husnudzon, prasangka baik. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam sejak awal udah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, dan pengetahuan ini oleh Nabi Yusuf di-share kepada ayahnya. Karena mimpinya diceritakan kepada ayahnya di ayat yang kelima. Qala ya bunayya, saat itulah Nabi Yakub yang ahli. Nabi ini, Nabi Yakub ahli dalam segala bidang, termasuk salah satunya membaca mimpi, menakwilkan mimpi. Pelajarannya, satu, kalau mimpi jangan diumbar ke semua orang, jangan di-share ke siapa-siapa, ke semua orang dikasih tahu saya mimpi-mimpi, enggak.
Tapi ceritakan mimpi itu kepada orang yang bisa menakwilkan dengan benar. Ceritakan mimpi itu kepada orang yang kalau kita bercerita nanti dapat manfaat. Jangan sampai menceritakan mimpi pada orang yang gak ada manfaatnya. Atau bahkan niat ria, ujub, sum'ah dengan mimpi. Na'udzubillah min dzalik. Cari orang yang pas. Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya karena tahu ayahnya Nabi. Karena tahu ayahnya orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua anak Nabi Yakub alaihissalam itu tahu kalau ayahnya Nabi. Tahu kalau kakeknya Nabi. Ini keluarga yang paham jati dirinya. Nabi semua ini. Rasul semua ini yang di atas ini. Maka saat itulah Nabi Yusuf ngomong ke ayahnya. Ayahnya pun menjawab, qala ya bunayya, duhai anakku. Dalam Al-Quran kalau disebut ya bunayya itu berarti anak baik. Anak soleh. Tapi kalau ibni ini anak yang tidak baik. Kalau menceritakan menggunakan ibni itu anak yang tidak baik. Kalau bunayya dalam Al-Quran anak yang soleh. Makanya ketika Nabi Nuh bercerita tentang anak angkatnya, karena mufassir mengatakan anak yang Nabi Nuh di situ yang tenggelam adalah anak angkatnya, maka disebut dengan kata ibni. Ya, dengan kata ibni. Tapi anak yang soleh, ya bunayya, duhai anakku yang baik, duhai anakku terkasih. Nah ini pelajaran buat orang tua, sebagaimana orang anak diajarkan memanggil ayah dan ibunya dengan panggilan yang baik, maka orang tua pun kalau manggil anak dengan panggilan yang baik, dari hati dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Nah ini kalau dijalankan, orang tua biasa manggil, nak, hatinya sama sayang. Masya Allah. Hasilnya anak akan jawab, apa mama, apa ibu, ya, apa ayah, hatinya juga akan sayang. Tapi kalau sama pegel, nak, walaupun kalimatnya nak, hatinya sama jengkel. Ya apa? Sama marah juga anak. Apa yang dari hati akan direspon oleh hati. Apa yang dari nafsu akan direspon oleh nafsu. Apa yang dari ego akan direspon oleh ego. Maka berbicara dengan hati. Ya qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anakku yang kukasihi, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan ya mimpimu ini ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka ya berbuat sesuatu yang tidak baik, ya bersiasat, yakidu laka kaida, mereka akan merencanakan sesuatu yang tidak baik untukmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Maka Nabi Yakub alaihissalam menjelaskan, kenapa bisa terjadi nanti kalau ini diceritakan kemudian saudara-saudaramu bisa merencanakan sesuatu yang tidak baik. Nabi Yakub menjelaskan karena setan itu ada. Walaupun ini anak-anaknya Nabi, setan itu ada. Ya, setan itu ada. Dan setan itu musuh yang nyata. Maka ya harus waspada. Waspada, jangan sampai nanti setan masuk, kemudian setan merusak pikiran, akhirnya menjadi sesuatu yang enggak baik. Ikhwani rahimakumullah. Ada pelajaran dalam ayat ini. Ya, pelajaran kedua, yang pertama tadi tentang bagaimana orang tua manggil anak. Yang kedua adalah orang tua yang bijaksana tahu ya kapasitas anak-anaknya. Ya, tahu anak-anaknya, ngerti nih anak-anaknya seperti apa. Maka ketika tahu anak-anaknya seperti apa, maka mengambil langkah. Ya, mengambil langkah itu yang menyelamatkan anaknya. Menyelamatkan anaknya. Yang repot nih kalau sampai orang tua nggak tahu anak-anaknya, nggak kenal sama anaknya. Nabi Yakub alaihissalam sangat kenal dengan anak-anaknya, kenal dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ini saudara Nabi Yusuf, ini cemburu pada Nabi Yusuf alaihissalam. Cemburu. Kenapa cemburu? Karena ya cinta. Nabi Yakub cinta sama semua anaknya. Tetapi kalau lebih mencintai ini kan nggak bisa diatur. Emang hati bisa disetel. Saya cinta anak pertama 10%, anak kedua 30%, anak keempat 50%. Nggak bisa. Yang bisa itu kalau pembagian. Ya, ini anak yang pertama kasih uang segini, itu bisa diatur. Dalam tindakan nyata bisa diatur. Tetapi kalau di dalam hati nggak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW ya, paling mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beda dan tidak bisa dibandingkan cinta beliau dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak bisa. Makanya Rasul mengatakan, setelah wafatnya Khadijah, ya, aku tidak mencintai seseorang seperti Khadijah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Cinta Rasul pada Khadijah ini luar biasa. Apakah Nabi SAW tidak adil dalam mencintai? Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada semua orang. Tidak ada kata keadilan untuk membagi cinta. Ya, tidak ada kata keadilan untuk membagi cinta. Adil itu dalam hal-hal yang bisa terukur. Ya, yang bisa terukur. Masalah hati nggak bisa itu di otak-atik. Ini adalah mauhibah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi Yakub tahu kalau ayahnya hatinya lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan muncul rasa cemburu. Nah, Nabi Yakub tahu, maka bijaksana. Kalau kisah ini diceritakan pada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, sementara saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang pandai, bukan orang yang bodoh, orang-orang yang luar biasa. Dan para ahli tafsir mengatakan, di antaranya ada kemungkinan besar saudara-saudara Nabi Yusuf adalah orang-orang yang pakar dalam tafsir mimpi. Karena udah dewasa saudara ya. Jadi saudaranya pakar tafsir mimpi. Jadi kalau mendengar kisah Nabi Yusuf mimpi seperti itu, mereka tahu takwilnya, mereka bisa jadi akan semakin cemburu ya kepada Nabi Yusuf dan akhirnya akan menjadi iri dan meningkat iri itu menjadi dengki. Ya kalau iri sekedar nggak suka, kalau dengki pingin yang tidak disukai itu nikmatnya hilang. Nah, itu dengki. Naudzubillah min dzalik. Pelajaran yang berikutnya dari ayat yang ke-5 ini, ikhwani rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, ini kita baru bicara, Masya Allah ya, 5 ayat. Ya, saya udah bicara kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini baru 5 ayat. Enaknya saya sudahin atau lanjutkan? Kalau pengen dilanjutkan, angkat tangan. Nah, sudahin atau lanjutkan? Yang pengen dilanjutkan, angkat tangan. Alhamdulillah. Ya, enak ya tinggal angkat tangan ya. Yang ngomong ini yang repot. Yang ngomong ini yang repot. Nah, insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan saya dan Anda semua. Mudah-mudahan Anda tidak ngantuk di sana dan tidak dibawa tidur oleh hardware-nya masing-masing. Enggak tidur di hadapan laptop atau handphonenya. Mudah-mudahan masih menyimak, insya Allah. Ya, lanjutkan. Hikmah berikutnya adalah fayakidulaka kaidah. Nabi Yakub alaihissalam sudah ngomong kepada Nabi Yusuf, fayakidulaka kaidah. Itu dalam bahasa Arab kalau ada tambahan kata laka, itu artinya baik. Tapi kalau cuma fayakidu kaidah, tidak pakai laka, fayakidu kaidah, itu hasilnya buruk. Jadi begini, mereka akan bersiasat sesuatu kepadamu. Dalam bahasa Arab ada 2 kalimatnya. Fayakidu kaidah, itu mereka akan bersiasat, suatu siasat, hasilnya buruk. Fayakidu kaidah, mereka bersiasat kepada kamu sesuatu, hasilnya buruk buat kamu. Tapi kalau fayakidu laka, ada laka kaidah, itu di situ tersirat mereka akan bersiasat suatu kepadamu yang buruk, tapi hasilnya bagus buat kamu. Hasilnya tetap cakep. Nabi Yakub alaihissalam dengan ilmunya mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apapun siasat yang dilakukan oleh saudara-saudaramu, jangan khawatir, tetap itu nanti akan bagus buat kamu. Hasilnya akan bagus buat kamu. Ini singkat kalimatnya, tetapi sang ayah udah menenteramkan hati anaknya. Jangan kamu ceritakan pada saudara-saudaramu, nanti mereka bersiasat sesuatu yang nggak baik buat kamu. Tapi toh kalau mereka bersiasat, siasat itu walaupun nggak baik, nanti hasilnya akan baik buat kamu. Tetap hasilnya baik buat kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan kalau terjadi sesuatu yang nggak baik, ini pelajaran buat kita semua ini. Kalau terjadi sesuatu yang nggak baik, jangan salahkan orangnya dulu yang berbuat tidak baik. Jangan salahkan orang yang berbuat tidak baik. Makanya kita diajarkan untuk selalu memberi maaf. Ya, selalu memberi maaf. Kenapa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena musuh yang nyata itu setannya musuhnya. Bukan saudara-saudara kita, bukan saudara sama muslim. Ya, bukan teman-teman kita. Musuhnya adalah syaitan. Setannya itu musuhnya. Jangan salah sasaran. Orangnya jangan kamu musuhin. Setannya itu musuhnya. Aduwwun mubin. Nah kita kan enggak toh. Setannya enggak kita gubris. Justru saudara muslim kita yang kita musuhin. Enggak ada maaf buat dia. Sebel saya sama dia. Saya enggak mau lagi ketemu sama dia. Oh itu padahal kan orangnya lagi diganggu setan nih. Kenapa kita salahkan orangnya?
Berarti kita ini nggak pandai gitu, nggak ngerti musuh yang sebenarnya siapa ini, nggak paham, nggak tahu. Yang megang senjata ini siapa ini, yang mengarahkan senjata siapa nggak tahu. Yang dimaki-maki senjatanya melulu, yang dimaki-maki ya senjatanya melulu. Ini pedang ini kurang ajar nih pedangnya nih jelek. Coba kalau kita ada pedang diayun-ayunkan terus kita maki-maki pedangnya, orang bilang apa? Stres. Orang gila, masa pedang dimaki-maki? Mestinya yang dia maki-maki yang ngayun-ngayunin. Yang ngayun-ngayunin itu yang dimaki-maki, bukan pedangnya. Nah kita selama ini tidak menjadikan setan itu musuh. Tetapi yang kita jadikan musuh adalah orang yang kerasukan setan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi Yakub alaihissalam menginstall di dalam benak Nabi Yusuf alaihissalam, dalam ruhani Nabi Yusuf alaihissalam, sang ayah mengajarkan, apapun yang terjadi, kalau ada tipu daya, muslihat apapun, ingat, setan musuhnya. Bukan manusianya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bukan musuh kamu, musuh kemanusiaan semuanya. Musuh seluruh umat manusia. Itu ayat yang kelima. Kita lanjut.